Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Ketemu lagi barengan dengan Win di sini. Tentunya kita ada di Bicara Sehat bareng dengan Mahasi Pro Plus. Dan seperti biasa di hari Rabu ya, kita ada di Bicara Sehat. Win tidak sendirian, tapi telah hadir ada Bapak Akrom. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang baik ya tentunya ya, kita rasakan ya Pak Akrom ya. Ji, alhamdulillah. Kita berbagi aura positif ya ke pendengar ya. Oke Pak Akrom, di Bicara Sehat untuk siang hari ini Win coba tanya ke panjenengan tentang tumbuhan purwaceng atau purwoceng, betul ya? Ji. Purwaceng atau purwoceng, betul ya? Nek wong Jawa ngarani purwoceng. Purwo. Kenapa ini kok disebut purwo? Purwo itu awal atau gunung, nggih. Bisa diartikan purwo itu gunung atau awal. Iya. Jadi awal pertumbuhan manusia itu kan dari sel sperma dan sel telur. Betul. Nah, awal pembentukan. nggih, makanya purwoceng ini luar biasa untuk pembentukan awal ya. Dalam artian untuk para bapak-bapak. Nah, ini nanti harapannya dengan mengkonsumsi ini sudah diketahui dari zaman kerajaan dulu di kita ya. Nah, itu dikenal sebagai obat kuatnya rojo-rojo ya, Oh, gitu. Ji. Nah, terus kemudian karena itu kan istilahnya turun temurun. Nah, kalau bahasa medisnya itu dikenal dengan empiris. Ya, kemudian dilakukan uji coba di laboratorium. Nah, ternyata memang mengandung zat-zat aktif yang merangsang sistem reproduksi khususnya untuk laki-laki. Oh, gitu. Okay. Kalau perempuan pun juga akan menguatkan ya, tapi tidak seperti laki-laki ya, lebih khusus ke laki-laki ya. Itu. Jadi di sini purwoceng ini khasiatnya banyak sekali karena zat aktifnya itu ada antioksidannya juga. Jadi dia memperlancar sistem peredaran darah dan memerangi sel-sel yang dianggap berbahaya oleh tubuh atau orang mengenalnya sebagai sel tumor atau sel kanker. Tapi di sini masih ada penelitian-penelitian lebih lanjut untuk ke arah situ. Tapi yang jelas memperlancar peredaran darah ya, khususnya untuk organ seksual atau reproduksi itu sudah diketahui oleh masyarakat dari dahulu dan itu dalam penelitian sudah terbukti juga. Nah, makanya di sini purwoceng ini sangat bagus ya untuk menjaga stamina kita. Jadi peredaran darah tidak hanya khusus untuk sistem reproduksi ya sebenarnya. Betul. Jadi nanti dari jantung untuk seluruh tubuh itu jadi merata gitu ya. Kinerja dari jantung menjadi efektif efisien ya. Makanya kita menjadi seger ya. Makanya kalau mengkonsumsi Mahasi Pro Plus itu akan terasa hangat di badan karena peredaran darah menjadi meningkat gitu Mbak. Itu tadi tentang purwoceng sudah dibahas sama Bapak Akrom ya. Dan live ini juga bisa panjenengan nikmati loh dulur. Ada di live YouTube Sehatin ya. Jadi panjenengan bisa menyimak di YouTube Sehatin. Pak Akrom, tentang Mahasi Pro Plus ya. Keluhannya banyak tentang tekanan darah tinggi. Sebenarnya tekanan darah tinggi ini karena apa? Apa mungkin usia berapa begitu yang rentan terkena tekanan darah tinggi? Silakan. Dan bagaimana dengan manfaat dari Mahasi Pro Plus untuk penderita itu? Monggo bisa dijelaskan. Tekanan darah orang mengenalnya tensi ya. Tensi, betul. Tensi itu kan bahasa Inggris ya, tension. Tension itu tekanan memang. Artinya menekan. Jadi tekanan dari jantung untuk ke seluruh tubuh. Kalau berbicara tentang tekanan darah, itu ada dua sebenarnya Mbak. Tekanan darah besar atau luas ke seluruh tubuh dan tekanan darah pendek atau kecil yang dari jantung untuk jantung itu sendiri. Nah, makanya tensi itu kalau diukur itu ada dua macam. Nah, itu dalam medis disebut sistolik dan diastolik ya. Sistoliknya itu ke seluruh tubuh, ya dia kisarannya di atas 100, 120 normalnya ya. Nanti kalau 135 ke atas itu sudah dianggap darah tinggi ya. Darah tinggi. Kemudian yang sistolik, diastoliknya itu kan tekanan darah untuk darah itu sendiri. Nah, itu nggak boleh lebih dari 85. Oh, yang bawah itu ya? Ya, istilah orang-orang yang bawah atau yang pernya gitu ya. Pernya itu sebenarnya seberapa penting ya Pak Akrom ya? Sangat penting Mbak, karena kalau lebih dari 85, ibaratnya tekanan darah dari jantung untuk jantung itu sendiri. Kan pendek itu. Oh, iya. Pembuluh darahnya dari jantung sendiri untuk
dari jantung untuk ke jantung itu sendiri. Nah, kalau tekanannya tinggi, ya jantungnya tuh keblebek lah istilahnya, nggih. Kebanjiran. Kebanjiran. Ya, makanya dia nanti rasanya tuh nggak nyaman di dada. Rasanya penuh di dada. Nah, kalau lah tensi lebih dari 85, ya itu. 80 sebenarnya kalau dari Asosiasi Jantung Amerika itu 84 ya. 84 itu sudah mentok ya, batas atas ya? Iya. Nah, nanti kalau 85 itu sudah dianggap tinggi itu ya. Sudah dianggap tinggi. Apalagi kalau orang sudah darah tinggi lama biasanya naik menjadi 90, 95 sampai 100. Bahkan saya pernah menemukan tensinya itu diastoliknya itu 110, Mbak. Itu rasanya gimana ya Pak Agrom? Kalau udah biasa ya rasanya ya berat aja. Berat tadi ya? Iya. Tapi kalau tidak terbiasa pusingnya minta ampun itu ya? Dada rasanya mau meledak. Oh gitu ya? Nah, karena jantungnya kebanyakan darah. Makanya makanya di sini untuk ini kita perlu mengawasi diri ya. Kalaulah darah tinggi itu sebenarnya ada 2 macam. Darah tinggi untuk ini adalah keturunan, dari faktor keturunan. Kalau orang tuanya salah satu itu biasanya munculnya di usia tua. Tapi kalau dua-duanya, ayah ibunya darah tinggi, biasanya masih muda itu sudah muncul. Makanya di sini tidak bisa diprediksi munculnya. Bahkan saya pernah menemukan itu usia 12 tahun itu tensinya itu sudah 170/100. Ada itu ya? Ada. Karena kedua orang tuanya memang darah tinggi. Kakek, nenek dari ibunya, dari bapaknya itu darah tinggi semua. Riwayat keluarga berarti ada gitu ya? Terus kemudian gaya hidup yang kedua. Nah itu biasanya kalau sekarang ini lebih ke situ ya? Ya. Kelihatannya begitu. Nah mungkin pemicu sebenarnya dari tekanan darah tinggi itu apa ini? Gaya hidup yang bagaimana ini Pak Agrom? Ya, pada dasarnya sifatnya garam itu kan menyerap air ya. Coba kalau kita minum asin itu kan makan larutan garam yang agak asin gitu ya, itu kan bawaannya pengen minum lagi. Makanya dia menyerap air. Nah, kalau air terlalu banyak di dalam tubuh kita karena gara-gara kita makan yang gurih-gurih tadi, yang asin-asin itu ya, asin-asin, gurih, itu akhirnya masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan kebanyakan air, jadi sangat cair tapi volumenya sangat tinggi. Itu berarti batas air untuk tubuh kita memang sudah terpenuhi. Lewat biasanya. Iya, kalau sudah terpenuhi kita masih minum banyak, ini nanti jatuhnya ke situ gitu ya. Nah, akhirnya tekanannya kan tinggi nih. Okay. Karena airnya terlalu banyak, otomatis pembuluh darah itu banyak darah yang berhenti. Nah, supaya darah baik atau darah bersih itu dari jantung itu teredar ke seluruh tubuh, dipompa lebih kuat lagi. Makanya tensinya jadi naik. Nah, kalaulah kita kekurangan garam bagaimana? Akhirnya darah kita itu kekurangan cairan, akhirnya terlalu kental juga. Dan makanya itu tidak baik, kental, terus akhirnya volume darahnya sendiri sedikit. Nah, itu otomatis istilahnya ngepong ya, istilahnya kalau pompaan itu kayak gak ada tekanannya, kalau kita coba kita pompa itu ya, pompaan sepeda. Ya, itu kalau pompaannya bocor gitu kan, dipompa kayak berapa aja kecepatannya atau kekuatannya itu kayaknya tuh enteng banget. Makanya di sini, nah akhirnya yang terjadi adalah tekanannya akan menurun. Kemudian pembuluh darah dijempitkan oleh tubuh. Nah, kalaulah ini pembuluh darahnya tidak elastis, nah karena makanan-makanan kita terlalu banyak mengandung kolesterol, akhirnya pembuluh darah kita itu menjadi lebih cepat keras ya, tidak elastis. Saat tensinya naik, pembuluh darah kan harusnya membesar. Nah, itu tidak mau membesar, akhirnya tensinya makin tinggi. Gitu. Berarti untuk yang punya ataupun riwayat ya tekanan darah tinggi harus dijaga pola hidup. Selain itu, Mahazi Pro Plus di sini berperan untuk apa ya? Bagi yang tadi sudah beli atau mungkin sekarang ada stok di rumah, bagaimana Pak Agrom? Ya, untuk harapannya ya, dari sini kan ada pasak buminya, ada Purwocengnya, terus kemudian Sambiloto Brotowali. Yang pahit itu ya? Ya, pahitan semua ini Mbak. Nah, Purwocengnya agak sedikit pedes sedikit ya. Iya, betul. Nah, itu nanti larinya kan memang pahitan itu untuk ke jantung. Jadi memelihara kestabilan kinerja dari jantung Mbak. Makanya tensinya nanti kesannya itu dari jantungnya sendiri direm, terus kemudian dari Purwocengnya tadi yang saya ceritakan kan belum tuntas juga ya sebenarnya. Khasiatnya luar biasa banyak. Itu juga memperlancar pembuangan air kencing ya. Makanya di sini kalau kita kebanyakan minum, terus kemudian darahnya terlalu banyak air, makanya dari Purwoceng itu membantu membuang
istilahnya membuang airnya itu tadi ya, biar di dalam peredaran darah itu volume darahnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, makanya kita bawanya pengen kencing. Nah, dari sini harapannya tensinya akan ikut-ikutan turun. Nah, dari sini juga nanti dari Brotowali Sambiloto juga berperan juga dalam kesehatan jantung. Nah, nanti juga dia kan kalaulah ada kuman atau istilahnya oksidan ya, oksidan atau racun-racun ini kan pengennya segera dibuang, makanya tensinya juga akan naik. Nah, karena di Purwoceng, Pasak Bumi, Sambiloto, Brotowali itu juga ada antioksidannya yang istilahnya cara kerjanya berbeda-beda. Nah, itu nanti akan membantu memblokir jadi antioksidan lah ya. Nah, oksidan tadi diblokir dan dibuang lewat kencing. Gitu. Nah, makanya di sini nanti tensi kita menjadi tidak naik karena ada oksidan, itu kan buru-buru pengen segera diselesaikan oleh tubuh. Nah, itu kan otomatis memicu jantung. Nah, kalau antioksidannya ada antinya, akhirnya kan jantung nggak usah buru-buru mompa darah karena antioksidan yang ada di dalam kandungan Sambiloto, Purwoceng, Brotowali itu kan langsung menuju membantu biar nggak buru-buru si jantung memompa darah. Akhirnya tensinya akan stabil gitu ya. Jadi silakan untuk panjenengan dulur yang pingin membeli Mahasi Pro Plus. Ternyata multifungsi banget ya Mahasi Pro Plus ini ya. Bagi panjenengan yang sakit, semisal tekanan darah tinggi, ingat ya, pola hidup harus benar-benar dijaga dan rutin minum Mahasi Pro Plus. Tentang manfaat ya. Di situ juga ada tentang propolis, Pak Akrom. Di Mahasi Pro Plus ini kan ada propolis ya, kandungan propolis. Propolis ini sendiri adalah kandungan yang sangat mengandung antioksidan. Sebenarnya oksidan sendiri ini datangnya dari mana dan gimana bisa masuk di dalam tubuh yang perlu dicarikan antioksidannya? Ya, pada dasarnya antioksidan itu terkandung di dalam semua buah-buahan dan sayur-sayuran, Mbak. Semua pasti ada, cuman kadarnya sedikit-sedikit semua. Oksidan sendiri itu dikenalkan kita itu atau radikal bebas itu ya? Ya. Sama apa tidak itu ya? Sebenarnya ya mirip-mirip aja sih ya. Kalau saya suka memberikan suatu gambaran gini, radikal bebas, radikal itu kan ya istilahnya itu kan cepat ya cara kerjanya. Betul. Perjuangan yang radikal lah. Jadi nggak ada ini langsung merusak gitu ya. Sifatnya tubuh, itu ya nantinya akan merusak tubuh. Nah, dari di sini ini oksidan sendiri dari kata oksidasi atau dari kata oksigen. Nah, oksigen sendiri kan sifatnya ada dua memang. Oksigen di udara bebas kita ini udah dinyatakan oleh peneliti ya memang ada radikal bebasnya itu tadi, yaitu oksidasi yang menyebabkan peristiwa oksidasi atau pengkaratan. Kalau lah di logam itu jadi mengkarat ya. Berkarat itu karena efek dari oksigen yang bebas tadi. Nah, oksigen yang bebas ini sifatnya merusak tadi karena dia suka menggandeng yang lain-lain untuk merusak itu. Rasa dingin yang berlebihan pada kaki bawah pada habis mandi sore biasanya, itu gimana ya cara mengatasinya? Dan itu kategori sakit apa? Jadi sakit rasa dingin yang berlebihan di kaki bawah, apalagi waktu habis selesai mandi sore. Silakan Pak Akrom, dikarenakan apa ini? Peredaran itu yang jelas peredaran darah untuk ke kakinya kurang lancar karena kita sudah berpikir kan sore mau istirahat, otomatis kita nggak jalan-jalan. Nah, itu otak itu langsung ngontrol kurangi ya. Nah, bisa juga karena memang pembuluh darah di sekitar panggul ataupun di selangkangan itu ada semacam hambatan ya. Karena apa? Otot-otot di situ kaku. Nah, pembuluh darah itu persis dengan selang. Kalau ototnya kaku, nah itu nanti gencet ya, gencet dari si selang atau pembuluh darah tadi, sehingga nanti peredaran darah ke kaki itu menurun. Nah, peredaran darah kaki menurun, akhirnya yang kita rasa adalah rasa dingin yang berlebihan. Nah, di sini yang perlu dilakukan yaitu mengolahragakan wilayah kaki, dilakukan suatu pergangan-pergangan. Cobi jenengan lampai pergangan khusus kaki ya. Salah satunya adalah jinjit dan nungkak. Nah, ditahan. Jinjitnya itu seperti jinjit tapi posisi selonjor aja. Selonjor tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting posisinya tetap sama ya. Sambil tiduran, terlentang begitu. Dijinjitkan, ditahan kurang lebih sampai 7 sampai 10 hitungan. Kemudian rileks. Rileks ya, santai. Biasa lagi. Terus kemudian nungkak. Nah, itu nanti ditahan juga.
luruskan lagi, rileks lagi. Terus kemudian seperti mengkor. Nah, mengkor itu kan kayak keplecuk nih ya. Kaki kalau keplecuk kan keluar biasanya. Nah, itu ditahan juga. Itu nanti harapannya ada peregangan di belakang lutut. Nah, nanti kalaulah memang ada yang bantu mendorong kaki supaya jinjit atau nungkak ataupun mengkor, itu akan lebih terasa sampai di pangkal paha. Nah, tandanya itu otot-otot di sana itu lumayan tegang. Nah, akhirnya nanti kalau itu diredakan ketegangannya, atau bisa juga dipijet hoyok-hoyok ya, wong Jawa lek ngarani pijetnya dihoyok-hoyok. Nah, cuman istilahnya dihoyok-hoyok ya. Kalau ini ya diguncang-guncang ya, kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu nanti harapannya lebih rileks sehingga nanti peredaran darah ke kaki khususnya akan lebih nyaman. Pada dasarnya Mahazipro akan membantu peredaran darah menjadi lebih efektif ya. Betul, lebih lancar. Kalau kaki dingin otomatis tubuh akan mengirim darah lebih banyak lagi. Yaitu otomatis kerja jantung akan meningkat untuk memompa darahnya. Nah, di sini diperlukan zat pendorong ya istilahnya ya. Zat pendorong di sini adalah dari Mahazipro Plus tadi, itu bisa membantu ya untuk dikonsumsi rutin. Nah, kalau untuk menjaga seperlunya cuma itu kan belum sampai ini ya, dinginnya kalau sampai keriput sampai putih begitu ya, berarti sumbatannya itu agak lumayan parah juga ya. Dan berbahaya itu ya. Ya, nantinya akan efeknya gini, Mbak. Apa itu? Kakinya kurang darah, kurang otomatis kan nutrisi-nutrisi untuk kaki kan juga berkurang. Nah, akhirnya pertumbuhan di kaki akan kurang optimal. Jadi bisa mengecil kesannya kakinya nanti. Cuma mengecil saja atau ada dampak yang berbahaya? Ya, otomatis ya nutrisi kurang. Kekuatan juga akan menurun, Mbak. Kaki itu bawaannya lemes saja, pengennya duduk aja akhirnya. Nah, kalau itu terjadi kan makin lama bisa lumpuh juga. Karena nutrisi untuk sel-sel kaki terhambat juga terbentuknya, ya kan? Untuk penggantian sel-sel kaki juga akan terganggu. Nah, itu nanti makanya kaki biasanya mengecil itu kalau sudah parah ya. Nah, kalau cuma satu sisi itu akan kelihatan, kaki kanan dan kiri itu besar sebelah. Nah, itu banyak sekali, dan itu faktor yang menekan pembuluh darah yang di sekitar selangkangan atau di pantat itu bisa jadi karena jatuh. Bisa jadi karena memang dulunya patah kaki yang di pangkal paha, itu juga memungkinkan ke arah sana. Ya, otomatis ya harus kita uraikan dulu, dikendorkan lah istilahnya. Nah, nanti teman-teman pijat biasanya tahu itu caranya. Nah, kalau lah untuk mandiri ya itu tadi diusahakan melakukan peregangan-peregangan dulu. Nah, tekuk lutut ya, dalam posisi tiduran terlentang itu tekuk lutut satu-satu. Nah, tekuk lutut ditarik sampai menyentuh dada. Nah, kemudian ditahan beberapa saat, sampai 7 hitungan boleh. Nah, kemudian diluruskan, ganti kaki satunya. Nah, terus habis itu dua-dua kaki. Nah, setelah itu dilakukan peregangan di pinggang. Nah, kalau pinggang itu nanti akan lebih nyaman rasanya di kaki. Kalau itu terjadi ya berarti memang ada ketegangan-ketegangan di pinggang ke bawah ya. Itu. Untuk lambung itu sendiri pada dasarnya kan kalau kita puasa itu memang mengistirahatkan pencernaan ya. Tapi seringan kita kebablasan. Nah, kebablasannya di sini apa? Begitu bukanya makannya los. Nah, otomatis kan dalam tempo lebih dari 12 jam lambung kita kan mengkerut ya. Mengkerut habis-habisan lah istilahnya, enggak enak yang dikerjani. Nah, akhirnya begitu buka puasa diisi sebanyak-banyaknya, melekar. Nah, itu yang menjadi bermasalah. Nah, asam lambungnya enggak ada, makanannya banyak, akhirnya dia kerja keras memproduksi asam lambung mendadak. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya, perutnya rasanya penuh, begah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Pencernaan tidak sempurna di sini terjadi. Akhirnya kemana-mana nantinya. Enzim-enzim pencernaan juga tidak terproduksi dengan baik. Makanya di sini nih anjurannya buka puasa itu minum dulu. Begitu azan maghrib minum 1 gelas anget, ya kan? Atau kalau ada sediaan Mahazipro diencerkan dulu, bisa diminum ya. Habis itu kita sholat maghrib, supaya apa? Siap dulu si lambung. Untuk lambungnya. Ya, kosong diisi air kan dia tidak terlalu kerja keras. Nah, akhirnya nanti dia siap, baru setelah maghriban baru makan. Ada tapi tahapannya berarti iya, ya Pak Akrom, secukupnya makannya juga. Terus habis itu
ya diusahakan nggak terlalu banyak juga. Nah, itu. Kalau lah ada kencing manisnya bagaimana ini? Ya, otomatis agak lebih repot karena kencing manis itu kan naik turun gula di dalam darah yang membawa efek rasa lapar yang luar biasa. Sebenarnya untuk batas ya, orang ini bisa dikatakan terkena diabetes atau bukan itu berapa sih Pak Akrom? Kadang kan kita nggak pernah tahu ya. Ya. Sebelum makan berapa, setelah makan berapa gitu. Gula darah yang bisa dicek sewaktu-waktu gitu ya. Itu pada dasarnya 140 mm desiliter ya. Nah itu kalau lebih dari itu sudah dianggap pre-DM ya, atau awal ya, awal dari kencing manis. Jadi batas amannya 140? Sebenarnya. Nah nanti kalau 250 itu sudah tinggi sebenarnya. Udah darah itu kesannya udah kental. Nah kalau udah kental kerja jantung akan meningkat. Nah makanya di sini nih pemeriksaannya yang paling akurat adalah dengan HbA1c. Itu lebih mahal pemeriksaannya. Nah nanti kalau HbA1c sudah positif tapi kadang-kadang gula darahnya masih normal. Nah itu makanya di sini nih kalau kita hanya berpatokan pada gula darahnya itu sebenarnya pasti sudah parah. Makanan-makanan apa sih yang perlu dihindari atau makanan apa sih yang boleh dikonsumsi biar badannya juga terasa enak? Ya. Karena beliau juga minum Mahazipro Plus. Ya. Boleh di untuk darah kencing manis. Betul. Ya. Untuk kencing manis di sini makanannya mengurangi karbohidrat ya. Nah, karbohidrat yang paling sering kita konsumsi adalah nasi. Nah, otomatis nasinya dikurangi. Nah, karbohidrat dari nasi itu seratnya sangat sedikit. Nah, diselingi lah. Makannya nggak terlalu banyak. Nah, makan taruhlah jam 7. Nanti jam 9, jam 10 itu kita mengkonsumsinya cemilannya itu buah-buahan. Pisang 1 ya, bukan pisang yang besar ya, pisang yang sedang lah ya, ukurannya 1 itu. Atau nanti pepaya 1 iris lah istilahnya. Nah, setelah itu nggak makan lagi. Nah, itu hanya cukup untuk membantu supaya kita nggak lemes saja. Waduh, kalau segitu biasanya ini untuk ukuran orang normal masih lapar loh Pak. Ya, kalau kita menuruti keinginan nggak akan habis sehat ya, nggak akan gitu sehat ya. Ya. Nah, namanya enak itu pasti pengen nambah. Betul. Tapi tubuh kita kan mempunyai aturan main yang luar biasa itu kalau kita mau. Iya. Jangan kita ego berarti ya kita betul. tuh ya harus kerjasama dengan tubuh lah. Terus akhirnya apa? Ya yang jelas itu ya karbohidratnya diganti, mungkin diganti dengan ubi. Kentang boleh ya? Kentang boleh. Kentang itu sebenarnya daya serapnya usus itu lebih cepat dibanding nasi loh ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita makan kentang itu langsung lebih cepat diserap oleh usus untuk berubah menjadi gula. Makanya kentang itu nggak banyak-banyak. Gitu. Kalau mau agak yang lebih lama itu pada dasarnya ubi jalar. Kemudian polo kependem. Makanya ubi jalar. Ubi jalar itu kan manis, Pak. Iya. Tapi uniknya ubi jalar itu setelah menurut penelitian ya lumayan membantu kinerja dari insulin itu tidak terlalu tinggi ya. Tapi biasanya kita itu identik ya kalau kena diabetes sudah makannya nasi jagung saja. Itu sebenarnya mitos atau memang boleh ke situ? Ya, pada dasarnya gini, karbohidrat yang di nasi dengan di beras ya, di beras dengan di jagung itu daya serapnya tubuh ya sebenarnya itu. Daya serapnya di tubuh itu memang sangat cepat di nasi dibanding dengan jagung. Kalau dengan kentang tadi lebih cepat kentang. Nah, istilahnya indeks glikemik ya, kalau dalam dunia medis itu dikenalkan ahli gizi itu indeks glikemiknya tinggi. Nah, kalau di jagung itu kan seratnya lebih tinggi dibanding nasi. Makanya lebih lama gitu loh. Tapi kadang itu ya, kalau kita nasi jagung itu ada loh yang berasa sebah di perut itu. Iya. Kalau Wiwin begitu Pak Akrom, kok terasa nggak nyaman ya kalau makan jagung gitu? Karena nggak terlalu biasa Mbak. Jadi faktor kebiasaan saja ya? Iya. Makanya mbah-mbah dulu itu kan wayahe jagung ya mak segone sego jagung. Ketiga-ketiga ngeten iki kan pari ora kena ditandur nih gitu karena kekurangan air. Nah, itu akhirnya makanya kan jagung. Makanya beliau-beliau itu sangat tetap sehat. Gitu. Soalnya kondisi tubuh sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Iya. Nah, untuk asam urat ya. Betul, asam Mahazipro untuk asam urat gimana sih cara kerjanya ya? Ya bisa membantu tapi tidak secara langsung.
pada dasarnya asam urat itu kan sampah ya. Sampah dari efek dari kerja otot-otot yang tidak sempurna, tidak terbuang juga. Makanya di sini tadi kita bahas tentang Purwoceng ya. Purwoceng kan membantu pembuangan kencing ya. Dalam arti melancarkan kencing. Nah, asam urat itu terbuang banyak itu lewat kencing. Makanya di sini dengan mengkonsumsi Mahazipro akhirnya kencing kita akan lumayan banyak. Tapi untuk orang-orang kencing manis itu bedanya di sini. Kalau orang kencing manis, kencing banyaknya itu di malam hari. Nah, di sini nih di siang hari ya nanti akan ditingkatkan sehingga nanti harapannya si asam urat tidak terlalu menumpuk di dalam tubuh kita karena si kerja si Purwoceng tadi. Nah, akhirnya yang kita harapkan adalah kadar asam urat kita normal. Kalau laki-laki 7 ya. Kalau perempuan itu 6 malahan. Oh, beda ya. Asam Terus urat ya. Ya, terus kemudian tadi saya singgung juga sedikit untuk darah tinggi tadi, berhati-hati pada ibu hamil. Makanya kenapa sih ibu hamil itu di tensi itu harus rutin. Karena dia nanti kalaulah dianggap tinggi, ini nanti dokter nggak akan berani, bidan juga nggak akan berani lahiran normal. Akhirnya disarankan operasi ya. Sesar itu ya. Untuk menjaga itu ya usahakan dalam masa hamil itu ya dijaga, dalam artian yang tadi kita bahas tentang garam tadi ya, gurih-gurih itu ya dibatasi juga, jangan los begitu. Oh, ini untuk anakku ya. Kadang-kadang akhir-akhir ini saya memperhatikan ya, ibu-ibu hamil itu yang gemuk ibunya, bukan bayinya anaknya. enggak. Bukan bayi di dalam ya. Iya. Makanya seperti yang dulu pernah Pak Akrom bilang ya, harus ada keseimbangan di dalam tubuh. Selain tubuh kita itu diisi dengan yang gurih, yang manis, harus ada yang pahit dan juga asamnya ya. Pak Akrom, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita pisah? Ya. Untuk pesan saya kali ini, jangan biarkan tubuh diam. Karena dengan banyaknya diam, banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam tubuh kita. Maksudnya di sini adalah minimal olahraga. Minimal olahraga adalah peregangan-peregangan yang kita bisa lakukan. Ya istilahnya daplang nih tangan sampai koyok kencengnya kan narik nanti di otot-otot dada, di otot-otot lengan, di otot-otot punggung itu akan sedikit ketarik. Nah, itu akan lebih melegakan tubuh kita. Karena ketegangan-ketegangan itu menyebabkan otot-otot itu rasanya kaku. Nah, dengan menggerakkan minimal aja nanti tubuh kita akan lebih cepat segar. Makanya dari itu jangan malas bergerak. Apapun gerakannya lakukan ya. Kelihatannya sepele tapi bermanfaat untuk tubuh ya. Sehingga nanti asam urat tidak numpuk-numpuk di sendi-sendi gitu ya. Terima kasih untuk Pak Akrom yang sudah nemenin kita tentunya di Bicara Sehat bareng dengan Mahazipro Plus.